Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi. Hari ini saya mau sharing sedikit soal finansial keluarga ya. Jadi saya mau sharing cerita dari seorang teman yang kebetulan bisa dibilang teman deket tapi nggak terlalu deket. Cuman saya kurang lebih tahu sedikit pengalaman finansial di keluarga dia. Terus terang saya nggak yakin dan belum begitu mengikuti juga akhir dari cerita finansial itu sendiri. Yang saya tahu ceritanya begini. Jadi teman saya perempuan, dia sudah berpacaran kurang lebih 8-9 tahun sejak zaman sekolah, zaman SMA. Pacaran cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, mau membentuk keluarga lah. Lalu teman saya ini menceritakan kepada orang tuanya. Teman berharap orang tuanya setuju karena juga sudah cukup mengenal si cowok ini kan, sudah cukup lama sejak zaman sekolah, bukan orang baru di lingkungan anak perempuannya ini. Orang tuanya setuju pada dasarnya, hanya saja mengajukan satu syarat, dan syarat ini cukup berat sih, yaitu orang tuanya mengatakan akan menyetujui pernikahan mereka jika mereka sudah mempunyai rumah. Di zaman sekarang punya rumah di Jakarta itu kan nggak murah ya. Waktu itu seingat saya tahun sekitar 2011-2012 sih kayaknya tepatnya. Jadi oke. Syarat dari orang tuanya ini kemudian disampaikan teman saya kepada pacarnya. Mencoba mencari solusi, akhirnya ya udah mereka mencoba mencari rumah sebagai syarat, pemenuhan syarat dari orang tua si perempuan. Akhirnya rumah berhasil di DP, dilanjutkan dengan KPR. Dalam pengertian berarti syarat dari si orang tua si cewek dipenuhi. Akhirnya ya sudah, mereka menikah gak lama, kurang dari setahun, akhirnya teman saya ini hamil. Ketika hamil memasukin semester 3 hampir melahirkan, teman saya ini memutuskan untuk nanti sesudah melahirkan akan fokus menjadi ibu rumah tangga, merawat anak dan berhenti bekerja, dan menyerahkan semua urusan keuangan, cari duit, penghasilan, segala semuanya ke pasangannya, ke suaminya. Suaminya sih oke-oke aja. Tuh. Hal tragis mulai terjadi ketika teman saya ini ketika sudah melahirkan di rumah sakit dan bersiap-siap untuk pulang, dia menemukan bahwa ternyata biaya rumah sakit yang harus dibayar itu sang suami membayarnya dengan kartu kredit. Dia cukup shock lah, cukup kaget gitu, surprise. Harusnya dari sejak awal kehamilan bukannya sudah bisa diprediksi, oh ini kehamilan bakal berjalan 9 bulan, harus nabung dari sekarang, nabung per bulan sekian, biaya melahirkan sekian, harusnya itu udah bisa diperhitungkan. Tapi kenapa ketika proses persalinan terjadi malah dibayar dengan kartu kredit? Apakah itu berarti si cowok tidak punya duit? Apakah itu berarti suaminya tidak punya duit buat membayar cash semua biaya persalinannya? Dan ini cukup menghantam teman saya ya. Tapi ya sudah, akhirnya mereka pulang ke rumah, dia fokus membesarkan anaknya. Lalu namanya ibu rumah tangga ya pasti bergantung banget sama uang belanja yang dikasih suami. Tapi ya, kemudian hal tragis berikutnya yang terjadi adalah ketika dia berharap
suaminya memberi uang belanja yang sebenarnya dia tidak minta banyak, dia cuma minta, waktu itu dia cuma minta uang belanja 200.000 per minggu. Nah, ternyata suaminya ini nggak sanggup memenuhi. Mau nggak mau si teman saya ini, perempuannya ini, istrinya ini harus merogoh kocek sendiri, menguras tabungannya sendiri hanya untuk belanja mingguan ke tukang sayur buat pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Keributan mulai terjadi. Ya namanya suami istri, rumah tangga, ribut, pasti ujung-ujungnya masalah finansial kan. Pelan-pelan teman saya menemukan bahwa ternyata yang kemarin berhasil mengumpulin DP buat rumah mereka itu sebagai syarat orang tuanya, itu ternyata semua tarik tunai dari kartu kredit. Jadi ceritanya si suami punya banyak kartu kredit. Nah, kartu kredit itu kan sekarang bisa tarik tunai ya. Jadi misalnya kartu kredit dari bank A bisa tarik cash tunai di ATM bank A gitu. Jadi semua DP yang berhasil dikumpulkan untuk rumah itu semua ditarik dari kartu kredit. Itu yang mengakibatkan setiap bulan suaminya harus membayar minimum payment ke semua kartu kredit yang tadi dia tarik tunai itu, termasuk biaya persalinannya itu semua juga dari kartu kredit. Itu juga salah satu penyebabnya makanya nggak bisa kasih uang belanja mingguan, karena cicilan kartu kredit minimum payment semua kartu kreditnya itu per bulan 10 juta. Itu cuma minimum payment loh, bukan pelunasan loh. Kebayang dong. Ternyata semakin ditelusurin, teman saya bercerita ke saya, dari awal pacaran pun memang dia nggak pernah tahu penghasilan suaminya ini, penghasilan pacarnya waktu itu berapa per bulan. Sampai ke memasuki perkawinan, dia merasa suaminya bisa mengumpulkan DP. Oh ya udah fine, berarti penghasilan suaminya cukup besar, cukup gede. Begitu dia fokus jadi ibu rumah tangga saja tanpa penghasilan, malah seperti ini kan, cukup apa ya, cukup kaget, cukup shock, cukup traumatik lah. Yang teman saya perempuan ini yang terbiasa punya penghasilan sendiri dengan bekerja, tiba-tiba harus bergantung suami, minta 200.000 per minggu saja tidak sanggup dipenuhin. Itu membuat istrinya berpikir ulang untuk mau kembali bekerja. Mungkin itu salah satu solusi bagi si istri buat memenuhi kebutuhan dia sendiri, memenuhi kebutuhan anaknya juga. Nah, saya lupa satu cerita lagi. Ketika hamil besar sebelum melahirkan, teman saya ini meminta kepada suaminya buat cobalah ngambil mobil gitu, kredit mobil gitu. Suaminya penuhin, mereka juga kredit mobil akhirnya. Nah, balik lagi, itu juga semua dari hutang kartu kredit, tarik tunai. Jadi sekarang makin besar lah minimum paymentnya. Jadi inti dari yang saya mau ngomongin sekarang adalah bagi teman-teman, terutama kaum perempuan yang sekarang sedang berpacaran dan bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu berkeluarga, membentuk keluarga baru, perlu bagi kita sebagai perempuan untuk mengetahui keterbukaan dari calon suami kita, dari pacar kita ini tentang finansial dia, penghasilannya berapa, bagaimana dia mendistribusikan penghasilannya, dia bisa saving berapa, dia biaya keluarganya berapa, dia punya kartu kredit berapa banyak, punya hutang kartu kredit berapa banyak. Nah, karena kita berkeluarga kan rencananya sampai kakek nenek ya, lama gitu, bisa 50 tahun, 60 tahun mungkin. Jangan sampai di awal pernikahan itu malah membawa hutang.
Nah, kalau memang belum mampu atau tidak mampu, ya dicari solusi bersama, bukan malah menutupin, mencoba sok-sokan bisa mengcover semuanya, nggak seperti itu gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba membuka, selamat mencoba bertransparansi dengan pasangannya. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga tidak punya hutang, semoga jika ada masalah bisa cari solusi bersama. Semoga sukses. Bye-bye.